Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Serudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman di hari ini ya, hari Senin tanggal 25 Maret 2024, semuanya dalam kondisi yang sehat, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, saya masih terus mengupdate mengenai progres pembangunan jalan tol di Indonesia dan juga pembangunan-pembangunan lainnya. Informasi yang saya dapatkan, informasi yang saya berikan kepada teman-teman ini berasal dari pemberitaan yang sudah rilis di media ya teman-teman. Nah, ini ada informasi mengenai 7 ruas jalan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diperbaiki dan juga satu jembatan di provinsi ini yang saat ini sedang dalam proses konstruksi ya. Jadi memang ini merupakan implementasi dari instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023. Nah, ini instruksi nomor 3 itu tentang apa? Yaitu tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah ya. Nah, 7 ruas jalan itu jalan mana saja? Nih, kita simak beritanya. Ini saya dapatkan informasinya dari ayobandung.com ya. Yuk, kita baca dulu teman-teman. Judulnya, berkat gelontoran dana 162 miliar, 7 ruas jalan di Yogyakarta ini disulap menjadi bagus kembali. 7 ruas jalan dan 1 jembatan yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diperbaiki dan menjadi bagus kembali berkat kucuran dana sebesar 162 miliar. Namun, ketujuh jalan tersebut tidak diperbaiki menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya dari mana dong? Ya dari APBN. Karena apa? Presiden Joko Widodo meresmikan 7 ruas tersebut yang merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2023. Peresmian tersebut dilakukan pada waktu yang bersamaan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 30 Januari 2024. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 7 ruas jalan Inpres jalan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sore hari ini saya nyatakan diresmikan. Demikian ucap Presiden Jokowi dikutip dari website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada 24 Maret 2024. Mengutip dari data Kementerian PUPR, ketujuh ruas jalan dan 1 jembatan yang diperbaiki diantaranya, yang pertama, Jalan Wonosari Mulo di Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, Jalan Semanu Karangmojo di Kabupaten Gunung Kidul. Yang ketiga, Jalan Prambanan Gayam Harjo di Kabupaten Sleman. Yang keempat, Jalan Gejayan Manuan di Kabupaten Sleman. Yang kelima, Jalan Patuk Terong di Kabupaten Bantul. Yang keenam, Jalan Imogiri Dodoan di Kabupaten Bantul. Yang ketujuh, Jembatan Pandansimo di Kabupaten Bantul. Dan yang kedelapan, Jalan Brosot Toyan di Kabupaten Kulon Progo. Melalui Inpres tersebut, pemerintah berkomitmen tidak hanya membangun infrastruktur jalan tol, tetapi juga berkomitmen untuk mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah. Pada 2023, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 14,6 triliun untuk penerapan Inpres jalan daerah. Anggaran tersebut dibagi kepada seluruh provinsi yang ada untuk melaksanakan pembangunan jalan di seluruh Indonesia. Pada pembangunan jalan di Yogyakarta ini, anggaran yang dihabiskan sebesar 162 miliar dengan panjang total jalan 23 km. Sedangkan pada proyek baru pembuatan jembatan Pandansimo sepanjang 677 meter di Bantul yang saat ini masih dalam proses, perencanaan biaya pembangunannya akan menelan anggaran yang cukup fantastis, yakni sebesar 814 miliar. Jokowi berharap seluruh ruas jalan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan dapat meningkatkan mobilitas baik orang maupun barang. Ya, demikian tadi sebuah informasi, sebuah berita mengenai 7 ruas jalan dan 1 jembatan yang saat ini dalam proses konstruksi sebagai penerapan
pelaksanaan dari Inpres nomor 3 tahun 2023, di mana ini menjadi sebuah hal yang cukup positif. Saat ini di berbagai provinsi sedang ada pembangunan jalan-jalan yang ya dirasakan masyarakat ini kurang baik ya, kurang layak, bahkan dinyatakan rusak ya. Sehingga dengan adanya Inpres ini bisa membantu provinsi ya, karena anggarannya itu di APBD kan terbatas. Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat melalui Inpres ini, pemerintah bisa membangun jalan-jalan di daerah sehingga nanti bisa lebih enak lagi ya, lebih mulus lagi. Dan ini juga kan sudah mendekati hari Lebaran, di mana banyak orang yang nanti akan mudik pulang ke kampung halaman masing-masing. Sehingga nanti dengan adanya jalan yang sudah mulus, jalan yang sudah enak, ini bisa mempercepat mobilitas para pemudik untuk lebih cepat sampai ke kampung halamannya. Ini ada satu jalan sih di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang teman-teman saya menginformasikan ke saya, itu Jalan Godean. Semoga pemerintah juga memberikan perhatian kepada Jalan Godean di Yogyakarta ini juga untuk diperbaiki, karena informasinya jalan di sana juga cukup ya kurang nyaman lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa provinsi yang sudah kita lihat, barangkali sudah kita tonton beritanya mengenai Inpres nomor 3 ya tahun 2023. Ya itu tadi seperti di Lampung pada waktu itu sempat viral, ini jalannya sekarang sudah layak ya kan. Termasuk juga di beberapa ruas di Provinsi Jawa Tengah yang kemarin sebelum Pilpres ini juga ramai ya, karena diresmikannya sebelum Pilpres dan ini dikait-kaitkan dengan ya politik sih ya. Tapi sebenarnya ini merupakan Inpres mengenai perbaikan ya infrastruktur terutama di jalan daerah ya. Nah, ini juga merupakan satu bentuk dari kepedulian pemerintah, terutama di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tadi juga sudah dinyatakan bahwa pembangunan jalan ini bukan hanya terpusat, terfokus pembangunan jalan tol, tetapi juga pembangunan di jalan yang bukan jalan tol juga ya. Jadi ini harapannya juga di pemerintahan selanjutnya, Presiden Prabowo nanti juga akan semakin meningkatkan dan juga semakin memperhatikan kondisi jalan daerah di seluruh Indonesia ya, karena masih banyak kok ya, baik itu jalan kabupaten, jalan provinsi yang kondisinya masih perlu mendapat perhatian ya. Semoga didengar ya. Oke teman-teman, demikian konten kali ini, semoga bisa memberikan update informasi kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.